Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas atau belajar dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan zina? Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pergaulan bebas dan zina, di sini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dampak nyata pergaulan bebas di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Adapun dalil yang membahas tentang pergaulan bebas dan zina adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kanu fahissatau wasa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun definisi secara terminologi, zina itu diartikan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Dalam hal ini, Islam sangat mengutuk perbuatan ini dan dihukumi dosa besar atau khabair. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam zina. Perlu anak-anak ketahui ada beberapa macam zina yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada zina ghairu muhsan. Artinya zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah atau lajang. Yang kedua ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah.
Dan yang terakhir ini ada zina majazi atau zina khiasan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengartikan zina majazi ini adalah zina yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi, meskipun tanpa lawan jenis, zina majazi ini bisa dilakukan oleh diri pribadi masing-masing. Contohnya zina mata, yaitu melihat hal-hal yang haram dengan syahwat. Yang kedua, zina telinga, yaitu mendengar hal-hal yang membangkitkan nafsu. Zina tangan dan kaki, artinya menyentuh atau melangkah menuju kemaksiatan. Dan yang terakhir itu ada zina hati, yaitu berangan-angan atau membayangkan hal-hal yang haram. Ada beberapa faktor atau pemicu utama pergaulan bebas dan zina, terutama ini di kalangan para remaja dan atau anak muda ya. Yang pertama, lemahnya iman, artinya kurangnya kontrol diri atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lingkungan. Lingkungan sangat berperan aktif dalam menentukan seseorang itu untuk menormalkan gaya hidup bebas. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Teknologi ini sangat berpengaruh besar karena akses tanpa batas terhadap konten-konten pornografi. Terus yang keempat, kurangnya edukasi agama dari keluarga, terutama orang tua. Orang tua yang kurang memberikan pemahaman moral sejak dini kepada anak-anaknya. Terus selanjutnya ada gaya hidup hedonisme, artinya mengedepankan kesenangan sesaat di atas prinsip normal. Dan yang terakhir itu tidak menjaga pandangannya, ya, karena tidak memanjakan mata dengan tontonan-tontonan yang tidak pantas. Adapun cara kita untuk terhindar atau menghindari zina, di antaranya yang pertama, menjaga pandangan, artinya tidak memanjakan mata dengan tontonan-tontonan yang tidak pantas atau yang berbau pornografi. Yang kedua, menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan, terutama lagi bagi anak perempuan. Yang ketiga, kita menghindari berkholawat. Berkholawat itu artinya tidak berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat sepi, apalagi ketika malam hari. Adapun yang ketiga adalah menyegerakan menikah apabila sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ini terutama untuk anak laki-laki. Dan yang terakhir itu biasakanlah puasa sunnah seperti sebagaimana yang dianjurkan Nabi SAW. Berpuasalah bagi yang belum menikah untuk menekan hawa nafsunya. Selanjutnya kita akan membahas hikmah dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama itu adalah menjaga nasab, kejelasan garis keturunan anak yang dilahirkan. Yang kedua, kesehatan fisik, agar terhindar dari penyakit yang mematikan seperti HIV, AIDS, dan sifilis, maka hindarilah pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, ketenangan jiwa, hidup tanpa rasa bersalah atau ketakutan akan aibnya. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah konflik sosial dan kerusakan moral daripada generasi bangsa. Baiklah anak-anak, di penghujung pembelajaran kita, ini kita akan membahas tentang dampak yang akan terjadi
dari para pelaku zina atau pezina. Dampak daripada pelaku pezina ini ada dua, yaitu dampak di dunia dan dampak di akhirat. Adapun dampak di dunia, yaitu yang pertama menghilangkan wibawa. Para pelaku pezina ini akan dipandang rendah oleh masyarakat. Yang kedua, kemiskinan. Para pelaku zina sering kali menarik pelakunya ke dalam kesulitan ekonomi dan kesempitan hidup. Terus yang terakhir, terputusnya nasab. Artinya anak hasil zina tidak akan memiliki hubungan perwalian dan waris dengan ayahnya secara syariat. Terus dampak di akhirat nanti, maka dapatnya murka Allah, mendapat kemarahan besar dari Sang Pencipta. Ya. Terus yang kedua, siksaan pedih, yaitu digambarkan dalam hadis tentang mi'raj pezina berada dalam tungku api yang menyala-nyala. Terus yang ketiga, hisab yang buruk. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan secara detail tanpa ada yang tersembunyi. Baiklah anak-anak, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi renungan terkhusus pada materi ini. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ke depannya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali minggu depan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.